Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Safitri Linawati MKom selaku dosen Fakultas Teknik dan Informatika Program Studi Sistem Informasi di Universitas Bina Sarana Informatika. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan sertifikasi Serdos tahun 2026 untuk pernyataan diri sebagai dosen dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, terutama dalam aspek pengajaran. Saya akan mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Software Quality Assurance, di mana mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah yang dipelajari bagi mahasiswa-mahasiswi pada program studi Sistem Informasi di semester 4 dengan bobot 3 SKS. Baik, saya akan memaparkan capaian pembelajaran program studi. Di sini terdapat 3 capaian, yaitu yang pertama, mampu mengambil keputusan tepat dalam penyelesaian masalah berdasarkan analisis data dan informasi. Yang kedua, mampu mengintegrasikan berbagai komponen dalam proyek sistem informasi dengan menggunakan metode yang sesuai dengan pengolahan data dan informasi, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang memenuhi standar mutu dan kuantitas yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menguasai konsep teoritis, konfigurasi, dan pengolahan jaringan komputer serta umum, serta mampu memformulasikan solusi untuk mendukung komunikasi data serta menjaga integritas dan keamanan informasi. Selain itu, adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang mengerucut jadi CPL memiliki 3 capaian, yaitu yang pertama, mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja, bertanggung jawab atas hasil kerja kelompok, melakukan supervisi, evaluasi, dan mengelola pembelajaran secara mandiri. Yang kedua, mampu melaksanakan debugging, pengujian unit program, integrasi program, dan membuat dokumen kode program. Yang ketiga, menguasai konsep perangkat lunak sistem dan perangkat keras untuk menghasilkan sistem informasi. Pembelajaran mata kuliah Software Quality Assurance dilaksanakan secara tatap muka di ruang kelas dengan melibatkan peran aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran. Metode yang diterapkan meliputi pembelajaran kolaborasi, diskusi kelompok, serta pemberian tugas melalui LMS Universitas Bina Sarana Informatika. Secara keseluruhan, mata kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan dengan rincian aktivitas. Pada minggu ke-1 hingga ke-3, kegiatan pembelajaran difokuskan pada penyampaian materi. Selanjutnya, pada minggu ke-4 dilakukan pembahasan mengenai proyek akhir. Kemudian dilanjutkan kembali dengan pemberian materi pada minggu ke-5 hingga ke-6. Pada minggu ke-8, mahasiswa diminta untuk menyampaikan laporan kemajuan proyek akhir serta melakukan penilaian terhadap anggota kelompok. Setelah itu, pada minggu ke-9 hingga ke-10, jadwal diisi dengan kegiatan bimbingan proyek akhir. Kemudian, pada minggu ke-11 hingga ke-15, fokus kegiatan adalah penyusunan laporan dan presentasi proyek akhir. Rangkaian kegiatan akademik ini ditutup pada minggu ke-16 dengan proses entry nilai akhir. Sebagai catatan, seluruh rangkaian aktivitas ini berfungsi sebagai referensi untuk penugasan terstruktur dan belajar mandiri, di mana penyampaian progres akhir dapat dilakukan dengan menggunakan RTM. Evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah Software Quality Assurance diperoleh dari penugasan proyek diskusi kelompok yang dipresentasikan pada pertemuan 12 hingga 15, sesuai dengan tema yang diambil oleh mahasiswa. Komponen evaluasi terdiri dari kategori tugas dengan bobot sebesar 25% serta kategori portofolio atau laporan proyek akhir dengan bobot sebesar 75%, dengan total bobot evaluasi sebesar 100%. Demikian informasi mengenai sistem evaluasi mata kuliah Software Quality Assurance pada program studi Sistem Informasi S1 Fakultas Teknik dan Informatika
pada Universitas Bina Sarana Informatika. Berikut adalah potongan video kegiatan belajar mengajar di kelas saya. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Oke, ini pertemuan pertama kita ya. Kata orang kalau nggak kenal maka nggak sayang ya. Di sini saya mau perkenalkan diri saya dulu. Di sini sudah ada untuk data diri saya. Perkenalkan, nama saya Safitri Linawati. Untuk email saya ada di safitri.swt@bsi.ac.id, di mana nanti untuk semua tugas, perkuliahan atau segala macam itu nanti akan langsung di email BSI tersebut. Kemudian untuk nomor HP-nya juga sudah tertera. Mungkin nanti kita akan membuat WhatsApp group agar kita lebih mudah dalam proses koordinasinya ya. Oke, di sini saya pengampu mata kuliah Software Quality Assurance, di mana ini semester 4, betul ya? Betul. Oke. Di sini kita akan membahas mengenai apa sih Software Quality Assurance itu. Oke, kita sebelum masuk ke materi, di sini saya akan menjelaskan mengenai capaian pembelajaran, di mana ada CPL dan CPMK. Yang pertama ada CPL 04, mampu mengambil keputusan tepat dalam penyelesaian masalah berdasarkan analisis data dan informasi. Kemudian ada CPL 06, di mana mampu mengintegrasikan berbagai komponen dalam proyek sistem informasi dengan menggunakan metode yang sesuai dalam pengolahan data dan informasi, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang memenuhi standar mutu dan kualitas yang telah ditetapkan. Kemudian ada CPL 12, menguasai konsep teoritis konfigurasi dan pengelolaan jaringan komputer secara umum serta mampu memformulasikan solusi untuk mendukung komunikasi data serta menjaga integritas dan keamanan informasi. Kemudian ada CPMK, di mana CPMK itu ada 3 juga. Di sini ada CPMK 04.2, di mana mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kinerja, bertanggung jawab atas hasil kerja kelompok, melakukan supervisi, evaluasi, dan mengelola pembelajaran secara mandiri. Kemudian ada CPMK 02, mampu melaksanakan debugging pengujian untuk program, kemudian integrasi program dan membuat dokumen kode program. Kemudian yang terakhir ada CPMK 12.12, menguasai konsep perangkat lunak, sistem dan perangkat keras untuk menghasilkan sistem informasi. Kemudian untuk kontrak perkuliahannya, biasanya sebelum kita masuk perkuliahan atau materi, kita akan membahas kontrak perkuliahan, di mana mata kuliah Software Quality Assurance menggunakan metode pembelajaran case study, discovery learning, and project based learning. Kemudian aktivitas pembelajaran telah tertuang dalam rencana pembelajaran semester RPS, rincian tugas dan rubrik penilaian tertuang pada rencana tugas mahasiswa atau RTM. Kemudian mahasiswa membentuk kelompok 3-5 atau menyesuaikan jumlah kelas. Kelompok dapat dibentuk pada minggu ke-1 dan 2 dan dapat diajukan pada minggu ketiga. Kemudian untuk perkuliahan ini tidak ada UTS dan UAS karena kita sistemnya project based learning. Jadi untuk nilai akhirnya itu akan saya ambil dari nilai project yang akan kalian buat. Kemudian untuk kontrak perkuliahan lanjutannya, aktivitas pembelajaran mengacu pada RPS, RTM, dan rubrik penilaian. Mahasiswa bekerja dalam kelompok 3-5 orang untuk proyek akhir. Kemudian tidak ada UTS dan UAS. Penilaian menitik beratkan pada tugas, progres proyek, laporan, dan presentasi. Kemudian alur kegiatannya, materi awal, kemudian nanti ada pembahasan proyek, kemudian ada laporan, kemudian ada bimbingan, presentasi, dan entry nilai akhir.
Untuk aktivitas pembelajarannya di sini juga sudah dijelaskan. Untuk minggu ke-1 dan 3 kita ada materi. Kemudian untuk minggu ke-4 kita ada pembahasan proyek akhir. Jadi nanti pada saat kita sudah membentuk kelompok untuk minggu berikutnya atau minggu ke-4-nya, kita akan membahas proyek apa sih yang akan kalian buat untuk nilai UAS-nya. Kemudian untuk minggu ke-5 dan 7 itu ada materi kembali. Kemudian untuk minggu ke-8 report kemajuan proyek akhir dan penilaian anggota kelompok. Untuk minggu ke-9 sampai 10 bimbingan proyek akhir kembali. Di sini kalian sudah mencoba atau menyicil beberapa proyek yang akan kalian presentasikan di minggu terakhir. Kemudian ada minggu ke-11 atau 15 laporan dan presentasi proyek akhir. Kemudian ada minggu 16 ada entry nilai akhir. Oke, sampai di sini ada mau tanyakan dulu nggak tentang CPL, CPMK atau tentang kontrak kuliahan maupun aktivitas pembelajaran kita? Ada ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada bobot penilaian. Kita bergantung kepada CPMK yang sudah saya sebutkan tadi, di mana bobot penilaiannya itu ada 25, 35, 40, untuk totalnya itu 100. Untuk pembagiannya ada tugas, kemudian untuk bobotnya ada 25, kemudian portofolio atau laporan proyek akhir. Di sini nilainya paling tinggi ya, atau bobotnya itu paling tinggi sebesar 75 gitu. Oke, di sini kita masuk ke materi, membahas mengenai STLC atau pengertian dan tujuan. Software Testing Life Cycle adalah rangkaian tahapan pengujian perangkat lunak untuk memastikan kualitas software. Tujuannya apa? Untuk mendeteksi bug atau kekurangan sistem, kemudian memastikan perangkat lunak memenuhi kebutuhan pengguna, kemudian menjamin software berfungsi aman, efisien, dan sesuai dengan spesifikasi. Jadi gini, kalian kan akan membuat sebuah program, gitu ya, di mana program itu nggak mungkin langsung jadi tanpa sebuah pengujian, seperti itu ya. Jadi nanti proses pengujian sebelum si aplikasi ini kalian turun ke lapangan atau kalian berikan kepada si pengguna itu otomatis kalian akan melakukan tes terlebih dahulu gitu. Kemudian tahapan STLC itu ada 8. Yang pertama ada recruitment gathering, kemudian ada test planning, ada test case development atau test design dan review. Kemudian ada test environment setup atau test case preparation. Yang kelima ada test case execution. Kemudian ada test atau bug report, kemudian ada bug fix atau regression test. Kemudian ada test cycle closure atau software release. Di sini saya menjelaskan singkat tentang tahapan-tahapan yang ada di STLC. Yang pertama dari recruitment, memahami kebutuhan sebagai dasar pengujian. Kemudian ada test plan, menyusun strategi, ruang lingkup, jadwal, dan defect management. Test case, membuat skenario uji fungsional, non-fungsional, integrasi, dan kinerja. Kemudian ada execution dan bug report, menjalankan test case, mencatat hasil dan melaporkan bug. Regression atau release, menguji ulang setelah perbaikan hingga sistem siap dirilis. Jadi nanti pada saat kalian mau membuat atau melakukan tes tersebut sesuai dengan tahapan-tahapan STLC, yang akan kalian lakukan terlebih dahulu ada 5, ada 5 tahapan yang nanti akan kalian coba terlebih dahulu sebelum kalian masuk ke si tahapan yang 8 yang tadi gitu. Kemudian ada jenis pengujian dalam STLC. Yang pertama ada functional testing, menguji apakah fitur berjalan sesuai kebutuhan. Kemudian ada non-functional testing, menggunakan kualitas seperti performance, keamanan, dan usability. Kemudian ada integration testing, menguji interaksi antar modul atau sistem. Kemudian ada performance testing, mengukur kecepatan, respon, dan kestabilan sistem.
Kemudian ada security system, memastikan sistem aman dari ancaman dan kerentanan. Jadi nanti pada saat kalian pembuatan program, kalian sudah harus memastikan semua fiturnya sudah sesuai atau belum. Kemudian untuk kualitas performa dan keamanannya sudah sesuai dengan pengguna atau belum. Kemudian untuk antara modul dan sistem sudah sesuai atau belum sesuai dengan keinginan yang dibutuhkan oleh si pengguna. Kemudian untuk kecepatannya gimana? Pada saat kalian ingin membuat aplikasi, otomatis si pengguna ini ingin performa yang baik ya, performa yang baik, performa yang cepat. Itu kan, jadi kalian uji dulu apakah performa atau kecepatan atau responnya ini sudah sesuai dengan si pengguna. Kemudian ada memastikan sistem aman dari ancaman dan kerentanan. Ini yang ditakutkan oleh semua pengguna. Mereka pasti takut, ini aman gak sih? Ya kan, aman gak sih? Kemudian beneran ini aman, bisa digunain gitu. Kemudian selanjutnya ada rekrutmen analisis, definisi dan peran. Di sini ada rekrutmen analisis adalah proses mengidentifikasi, mendokumentasikan dan memvalidasi kebutuhan pengguna dan sistem. Perannya apa? Yang pertama, memastikan sistem sesuai kebutuhan stakeholder. Kemudian mengurangi resiko perubahan kebutuhan di tengah proyek. Kemudian ada menjadi dasar perancangan pengujian fungsional dan non-fungsional. Ini juga sangat penting ya perannya ya dalam software quality assurance. Kemudian tujuannya menentukan layanan service yang dibutuhkan pelanggan dari sistem. Kemudian ada menetapkan batasan operasional dan pengembangan. Kemudian menjadi penghubung antara kebutuhan tingkat sistem dengan desain atau perancangan perangkat lunak. Hubungan dengan pengembang sistem informasi. Jadi tadi kita udah antara sistem dan si rekrutmen analisis. Kemudian di sini ada hubungan dengan pengembangan sistem informasi. Rekrutmen analisis digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan bisnis dan teknis yang akan diimplementasikan. Kemudian menghasilkan dokumen spesifikasi kebutuhan sebagai acuan tim pengembang. Kemudian ada menjadi dasar keputusan terkait teknologi, arsitektur, dan desain sistem. Jenis kebutuhan sistem ada dua, ada fungsional dan non-fungsional, di mana kebutuhan fungsional mendefinisikan layanan atau fitur yang harus disediakan sistem. Contohnya apa? Pengguna login menggunakan email dan password, biasa yang kalian gunakan ya. Di semua aplikasi otomatis pada saat kalian masuk harus ada username dan password ya, gitu kan. Kemudian ada kebutuhan non fungsional, mendefinisikan kualitas sistem. Contohnya apa? Sistem mampu menangani 1000 transaksi per detik. Kategorinya contohnya kayak keamanan, kemudian kinerja, kemudian ada keandalan dan kemudahan pemeliharaannya. Ini juga nanti bakalan berpengaruh pada saat kalian pembuatan aplikasi. Kemudian ada teknik pengumpulan dan dokumentasi kebutuhan, teknik pengumpulan kebutuhan, wawancara dengan stakeholder, observasi dan studi dokumen, prototyping dan mockup, use case dan user stories. Kemudian untuk dokumentasi kebutuhannya ada software requirement specification. Kemudian ada pemodelan dengan UML dan IRD. Ini nanti dokumen-dokumen yang bakal kalian buat atau kalian siapkan pada saat kalian melakukan tes penggunaan aplikasi. Kemudian ada validasi, verifikasi dan studi kasus. Validasi memastikan kebutuhan sesuai harapan stakeholder melalui review, prototyping dan simulasi. Verifikasi memelihara konsisten, kelengkapan dan kejelasan kebutuhan dengan checklist dan inspeksi formal. Kemudian ada studi kasus materi, sistem informasi akademik, sistem absensi, sistem ticketing, serta analisis jurnal. Kemudian ada luaran studi kasus, identifikasi kebutuhan, use case IRD, dan dokumen SRS.
Evaluasi kualitas kebutuhan. Kelengkapan semua kebutuhan utama telah teridentifikasi. Kemudian ada konsistensi, tidak ada kontradiksi pada kebutuhan yang dokumentasial. Kemudian dapat diverifikasikan, kebutuhan dapat diuji dalam pengembangan atau pengujian. Kemudian ada realistis, sesuai dengan batasan teknologi dan sumber daya. Oke, sebelum masuk kesimpulan, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kenapa requirement analisis memiliki peran penting dalam software quality assurance? Oke, pertanyaan yang cukup bagus ya. Di sini kenapa rekrutmen analisis itu penting? Sekarang kita harus cari tahu dulu nih, rekrutmen analisis itu apa sih? Sedangkan rekrutmen analisis adalah merupakan proses mengidentifikasi, dokumen, dan memvalidasi kebutuhan pengguna serta sistem. Kenapa dia dianggap penting? Karena software quality assurance sangat penting karena memastikan sistem dikembangkan sesuai dengan kebutuhan stakeholder. Jadi sesuai keinginan si pengguna. Jadi sebelum kita membuat sebuah aplikasi, otomatis kita harus bikin rekrutmen analisis seperti yang tadi sebelum-sebelumnya saya jelaskan. Jadi kita harus tahu dulu apa sih kebutuhan atau apa sih keinginan dari si pengguna tersebut. Oke, gimana Bang? Udah jelas? Ya. Ada lagi? Coba Bu tolong menjelaskan di perbedaan fungsional dan non-fungsional dalam pengembangan sistem informasi. Oke. Pengembangan kebutuhan fungsional dan non-fungsional dalam pengembangan sistem informasi ya. Perbedaannya, betul? Di sini untuk kebutuhan fungsional sendiri menjelaskan fitur yang harus dimiliki sistem. Contohnya apa? Pengguna dapat login dengan menggunakan email dan password. Itu kebutuhan fungsional. Jadi yang memang sering kita gunakan ya dalam pembuatan aplikasi. Nah, itu kita coba dulu tuh, kira-kira bekerja dengan baik atau enggak gitu. Kemudian untuk kebutuhan non fungsionalnya menjelaskan kualitas sistem. Contohnya mampu menangani 1000 transaksi per detik. Contohnya seperti keamanan, kemudian jaringan dan segala macamnya. Oke, gimana Bang? Udah jelas? Oke. Oke, sini kesimpulannya materi menekankan bahwa kualitas perangkat lunak dimulai dari analisis kebutuhan yang baik. Kemudian ada STLC memberikan kerangka pengujian yang sistematis untuk memastikan software memenuhi kebutuhan pengguna. Kemudian ada rekrutmen analisis dan STLC saling berkaitan dalam membangun perangkat lunak yang berkualitas, terukur, dan siap digunakan. Oke, sampai di sini apa ada yang mau ditanyakan kembali? Atau ada yang kurang paham atau gimana? Tidak ya, semoga nanti kedepannya kalian bisa membuat sebuah aplikasi yang baik dengan semua proses yang ada di software quality assurance atau semua aplikasi atau semua menu yang sudah kalian gunakan atau kalian bikin itu berjalan dengan baik. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, perkuliahan hari ini saya rasa cukup. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.